Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinfasyang Sutra Teratai episode 128. Setiap orang pada dasarnya memiliki candra surya pradipa. Apakah batin kita semua jernih? Kita harus senantiasa menjaga batin kita dengan baik, bahkan ketika kita kondisi eksternal tenang. Sebenarnya di dalam batin juga harus jernih. Jika tidak, ketika pikiran risau dan khawatir muncul, bahkan ketika berada di lingkungan yang tenang dan hening, Dharma juga tidak dapat meresap ke dalam batin. Mempelajari ajaran Buddha juga harus berusaha. Barulah memperoleh maha kebijaksanaan dan memahami segala dharma. Barulah tahu untuk membedakan dengan jelas akan kebenaran di balik watak dan wujud. Hal ini harus kita atur dengan baik. Selanjutnya dikatakan, juga mengetahui dengan baik akan kapasitas, watak dan keinginan daripada semua makhluk. Dengan darani dan kefasihan tanpa hambatan, memohon pada Buddha untuk memutar roda Dharma, dapat memutarnya dengan menuruti kehendak dari para makhluk. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Pada Sutra Makna Tanpa Batas, bagian ini juga sangat penting. Melanjutkan naskah sebelumnya, jika kita dapat membedakan dengan jelas secara alami, kita juga mengetahui dengan baik akan kapasitas. Batin kita akan mudah berhubungan dengan kondisi luar. Ketika melihat kondisi luar, ketika interaksi dengan kondisi, kita dapat membabarkan Dharma akan kondisi apa yang sebenarnya terjadi di luar. Jika kita menggunakan indera mata untuk melihat kondisi luar, interaksi tersebut akan melahirkan pikiran. Apakah pikiran tersebut adalah pikiran yang penuh noda batin dan kerisauan batin? Jika kita mampu mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, maka secara alami, di tengah kerumunan para makhluk manusia, fenomena dan benda, secara alami kita dapat memahami segala dharma, juga mengetahui dengan baik akan kapasitas, watak dan keinginan daripada semua makhluk. Ketika berada di tengah orang banyak, di dunia ini kita harus tahu cara untuk membedakan hal apa yang bisa dilakukan, juga melakukannya secara aktif, hal apa yang tidak boleh kita lakukan, serta kita harus mencegah dan menghentikannya. Tidak boleh bertindak. Ini juga yang sering kita bicarakan. Harus membedakan benar dan salah. Saya sering mengatakan satu kalimat, lakukan yang seharusnya Anda lakukan. Itu merupakan kebijaksanaan. Melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan merupakan kebodohan. Maka dalam mempelajari ajaran Buddha, tidak hanya untuk memiliki batin yang murni, tenang dan hening, kita harus lebih mengetahui dengan baik akan kapasitas, watak dan keinginan daripada semua makhluk. Di tengah kerumunan orang, apakah ini benar atau salah? Kita harus membedakannya dengan jelas. Oleh karena itu, dengan darani dan kefasihan tanpa hambatan. Darani merujuk kepada menyerap segala dharma dan mengamalkan segala kebajikan. Kita dapat memahami dengan jelas prinsip dari segala sesuatu di alam semesta. Setelah kita berinteraksi dan melihat semuanya, segala sesuatu dapat kita pahami. Ini disebut menyerap segala dharma. Dengan semua prinsip kebenaran, kita masih bisa mengamalkan segala kebajikan. Hal yang benar harus segera kita lakukan. Ini disebut kebijaksanaan. Ini termasuk mengamalkan segala kebajikan. Penderitaan di dunia semakin bertambah banyak. Menggenggam saat ini dan melakukannya adalah benar. Melakukan hal yang benar. Ini disebut menggunakan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Maka darani merujuk kepada prinsip kebenaran dari menyerap segala dharma, mengamalkan segala kebajikan, sehingga ketika kita dapat memahami ini semua, secara alami akan memiliki kefasihan tanpa hambatan. Anda akan jelas tentang semua prinsip kebenaran. Semua perkataan yang Anda ucapkan adalah
prinsip kebenaran. Kita harus memimpin orang lain. Ketika kita melakukan puja bakti pada pagi dan malam hari, harus melafalkan 3 perlindungan. Aku berlindung pada Sang Ha. Semoga semua makhluk mampu memimpin orang banyak, harmonis semuanya tanpa rintangan. Bukankah harus memimpin orang banyak? Dengan apakah kita memimpin orang banyak? Dengan menggunakan Dharma. Dharma adalah prinsip kebenaran. Ketika Anda memimpin orang tanpa prinsip kebenaran, kita tidak mengetahui cara memimpinnya. Maka kita memimpin banyak orang, harmonis semuanya tanpa rintangan. Untuk itu kita harus memiliki kefasihan tanpa hambatan. Anda harus memahami prinsip kebenaran terlebih dahulu, harus menyerap segala dharma terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Anda juga harus mengamalkan segala kebajikan. Ketika para makhluk mengalami penderitaan, saya harus secara langsung tiba pada lingkungan tersebut untuk menghibur mereka, untuk melepaskan mereka dari penderitaan. Jika kita tidak berada pada lingkungan tersebut, tidak berinteraksi dengan para makhluk yang menderita, bagaimana kita dapat berbicara ajaran dengan orang lain? Membahas penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Prinsip kebenaran yang demikian, Anda harus memahami segala dharma terlebih dahulu, kemudian mengamalkan segala kebajikan, yakni mempraktekkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian kita dapat memperoleh kefasihan tanpa hambatan. Saya berharap semua orang dapat memahami prinsip kebenaran ini. Memohon pada Buddha untuk memutar roda Dharma, dapat memutarnya dengan menuruti kehendak dari para makhluk. Sebenarnya, Dharma berasal dari kebijaksanaan Buddha. Apakah kita hanya akan berkata demikian untuk seumur hidup? Saya telah mendengarnya, saya telah memahaminya. Akankah hanya demikian? Memahami semua hanya dengan mendengar satu bagian? Tidak demikian, kita harus terus-menerus memohon Buddha menetap di dunia untuk memutar roda Dharma. Meskipun sekarang Buddha Sakyamuni terpisah dari kita lebih dari 2000 tahun, namun majikan ajaran di dunia Saha sekarang juga masih Buddha Sakyamuni. Kita masih menetap pada tempat di mana Buddha Sakyamuni menuntun dan membimbing kita dengan ajarannya. Sehingga kita harus terus memohon Dharma dan mencari Dharma. Hati yang memohon Dharma ini baik pada saat Buddha masih berada di dunia maupun sekarang setelah Buddha telah parinirwana. Kita tetap harus memiliki sikap seolah-olah Buddha masih hadir di dunia, menghormati Buddha dan Dharma. Oleh karena itu harus memohon Buddha memutar roda Dharma. Dengan ajaran Buddha, batin kita juga harus menyatu dengan Buddha. Saya sering mengatakan kepada semua orang, ketika Buddha masuk ke dalam batin, maka batin itu sendiri adalah Buddha. Jika kita memiliki batin yang sangat tulus, menjadikan batin Buddha sebagai batin kita sendiri, kita memutar roda Dharma dengan batin Sang Buddha. Karena batin adalah Buddha, maka harus memiliki batin yang sangat murni dan tulus. Sebelumnya kita pernah membahas kesadaran ke-8. Inti dari kesadaran ke-8 adalah raja pikiran. Jika kesadaran ke-8 kembali pada kondisi raja pikiran yang murni tanpa noda, dengan demikian, bukankah Buddha selalu menetap di dunia ini? Sehingga kita harus menggunakan niat ini. Untuk memohon Buddha menetap di dunia, Buddha senantiasa menetap di dunia. Makhluk hingga jumlahnya tak terhingga. Maka kita harus dapat memutarnya dengan menuruti kehendak dari para makhluk. Bukan hanya memohon Buddha di luar diri untuk datang. Sebenarnya Buddha dalam hati kita harus menyesuaikan dengan para makhluk untuk memutar roda Dharma. Ini membutuhkan kesungguhan hati setiap orang untuk menghayati dan menginvestigasi sehingga kita dapat memahami. Ketika para pangeran mendengar kalau ayah mereka telah menjadi seorang monastik dan mencapai Anuttara Samyasambodhi, semua melepaskan status kerajaan mereka, juga ikut menjadi monastik.
Mereka membangkitkan niat keinginan untuk kendaraan besar dan senantiasa menjalankan praktek suci. Semua menjadi guru Dharma yang telah menanam segala akar kebajikan di hadapan 10 juta Buddha. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Naskah sutra sebelumnya berkata 2000 Buddha Surya Chandra Pradipa. Satu Buddha Surya Chandra Pradipa yang terakhir melepaskan tahta memasuki kehidupan monastik untuk melatih diri, mencapai pencerahan sempurna. Ketika 8 pangeran mendengar ayahnya memasuki kehidupan monastik, telah memperoleh Anuttara Samya Sambodhi, 8 pangeran tersebut sangat bersuka cita. Bukan hanya untuk ayahnya yang memasuki kehidupan monastik, tetapi untuk semua prinsip kebenaran yang telah diperoleh. 8 pangeran ini juga menumbuhkan sukacita, memahami ketidakkekalan hidup manusia. Ketika dunia digabungkan menjadi satu, juga akan kembali kepada ketidakkekalan. Sehingga 8 pangeran itu mengikuti Buddha memasuki kehidupan monastik, melepaskan tahta dan memasuki kehidupan monastik, membangkitkan niat keinginan untuk kendaraan besar. Setiap orang membangkitkan tekad yang luhur. Mereka memahami dengan tuntas bahwa mereka melatih diri untuk para makhluk di dunia. Sebelumnya saya telah menjelaskan kepada semua orang bahwa kita harus bekerja sangat keras barulah dapat merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Juga merupakan sebuah perumpamaan. Jadi, kita harus senantiasa menjalankan praktek suci. Karena kita memiliki untuk menjadi monastik, kita harus membangkitkan tekad luhur, menegakkan ikrar agung, terutama harus senantiasa menjalankan praktek suci. Praktek suci merupakan praktek yang murni, batin tidak tercemar. Maka di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, sangat membutuhkan bodhisatwa dan orang suci untuk hadir di dunia, sehingga kita harus senantiasa menjalankan praktek suci. Semua menjadi guru Dharma. Ke-8 pangeran membina diri, merasakan sukacita dari ajaran suciwan, diri sendiri menjalankan praktek murni, juga harus menuntun orang lain. Sehingga mereka menjadi guru Dharma karena memiliki kualifikasi tersebut, yang telah menanam segala akar kebajikan di hadapan 10 juta Buddha. Di hadapan 10 juta Buddha, coba Anda pikirkan 20.000 Buddha. Buddha yang paling akhir memiliki 8 orang anak. Dapat kita lihat mereka membina diri dengan demikian. Selama berapa banyak Buddha datang ke dunia? Sebagaimana disebutkan, garis keturunan adalah diturunkan dari ayah ke anak. Kalau ayah terdelusi akan sama-sama terdelusi. Kalau tercerahkan akan sama-sama tercerahkan. Buddha Chandra Surya Pradipa adalah pokoknya. Bagian naskah sutra ini menjelaskan lebih jelas kepada semua orang. Jika kita lebih memahami Dharma dengan sangat jelas, maka sumbernya adalah murni. Semuanya adalah murni, sama seperti 8 pangeran yang telah menanam semua akar kebajikan di hadapan 10.000 Buddha. Karena sumbernya adalah demikian, membina diri demikian sangat tekun membina diri. Ini disebut sebagai giat mempraktekkan jalan kebenaran. Jadi hubungan ayah dan anak yang mewariskan garis keturunan. Jika tersebut maka sama-sama tersesat. Jika tersadarkan maka sama-sama tersadarkan. Sehingga Pradipa adalah dasarnya, yaitu cahaya terang, cahaya matahari dan bulan. Kita memiliki matahari dan bulan. Matahari melambangkan kebijaksanaan, bulan melambangkan welas asih. Matahari dan bulan merupakan suatu cahaya. Dalam hati setiap orang terdapat cahaya dari cahaya matahari dan bulan, yaitu kebijaksanaan yang kita miliki sejak awal. Ayah memiliki 8 putra. Dari pojok menurunkan jejak. Mereka menjadi monastik mengikuti ayah, memadukan jejak kembali ke pokok. Ini merupakan suatu perumpamaan untuk kita. Seorang ayah memiliki 8 anak seperti raja pikiran
kita yang berlanjut menjadi 8 kesadaran. 8 kesadaran beraktivitas di luar, menciptakan berbagai karma yang dikumpulkan ke dalam kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 membawa benih dari ke-8 kesadaran dan berlanjut ke masa depan. Jika 8 kesadaran menjadi murni, maka itu disebut satu hakikat yang terang dan sempurna. Satu hakikat yang terang dan sempurna, tidak ada lagi kekeliruan. Ini adalah makna dari perumpamaan tersebut. Selanjutnya, karena semua orang begitu tekun berlatih melanjutkan kemurnian satu hakikat yang jernih dan murni dari raja pikiran. Ini diibaratkan 8 anak yang membangkitkan tekad besar, berlatih dengan sangat tekun. Semuanya menjadi pengajar dharma. Semua orang mampu menerima dan mempraktekkan dharma serta menggunakan dharma untuk membimbing dan mendidik. Semua melepaskan status kerajaan mereka, juga ikut menjadi monastik. Mereka membangkitkan niat keinginan untuk kendaraan besar dan senantiasa menjalankan praktek suci. Semua menjadi guru dharma yang telah menanam segala akar kebajikan di hadapan 10 juta Buddha. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Semua menjadi guru dharma memiliki 2 makna. Menjadikan dharma sebagai guru, dan kedua, dengan dharma yang dipahami dan dipraktekkan sendiri menjadi guru bagi para makhluk. Jadi yang pertama adalah menjadikan dharma sebagai guru. Kita harus nantiasa terus menyerap dharma. Dharma selamanya berada di dalam batin kita. Baru saja saya berkata memohon Buddha untuk memutar roda dharma. Ketika dharma masuk ke dalam batin, kita akan memiliki Buddha di dalam batin. Maka jika batin kita memiliki Buddha dharma, segala sesuatu di dunia tidak lain adalah dharma. Segala fenomena di dunia semuanya berada di dalam batin kita. Selama Buddha masuk ke dalam batin, secara alami kesadaran akan berubah menjadi kebijaksanaan. Setiap benda merupakan kumpulan banyak dharma. Sebuah dharma terbentuk dari gabungan dharma. Hal ini semuanya demikian. Sekuntum bunga bukan muncul dari ketiadaan. Itulah sebuah bunga. Sebutir benih harus masuk ke dalam tanah, masih membutuhkan air dan pupuk, masih membutuhkan sinar matahari. Benih ini kemudian perlahan-lahan berkecambah, perlahan-lahan rumput juga sudah mulai bermekaran. Coba pikirkan, ini hanyalah satu bunga yang sederhana, tetapi harus berapa banyak dharma yang terpadu untuk mewujudkannya. Jadi seperti yang tadi dikatakan, menghimpun semua dharma, segala fenomena di dunia, bagaimana semuanya dapat berpadu hingga membentuk suatu nama. Kita seharusnya memahaminya dengan sangat jelas. Oleh karena itu, menjadikan dharma sebagai guru artinya harus memahami secara mendalam semua hukum atau ajaran di dunia, apa yang disebut penderitaan. Bagaimana ia berkumpul sehingga menjadi penderitaan, ini juga merupakan dharma. Oleh karena itu, jadikanlah dharma sebagai guru. Yang kedua adalah dipraktekkan sendiri. Kita harus memahami dharma. Kita bukan bawah lahir sudah memahaminya, dikarenakan bawaan lahir itu sama dengan Buddha ada kebijaksanaan. Walau demikian, akan tetapi kita pada kehidupan sekarang datang ke dunia telah dipenuhi dengan kerisauan. Mengikuti karma datang, maka kita harus mulai awal lagi. Dipraktekkan sendiri. Kita harus kembali lagi pada sifat kebudaan yang murni. Pada saat sekarang waktu ruang antara sesama saling memotivasi, kita sendiri harus membangkitkan tekad, melakukan tindakan nyata, baik-baik melatih diri. Dengan demikian kita baru mempunyai cara untuk menemukan prinsip kebenaran dari dharma ini. Dengan dharma yang dipahami menjadi Buddha bagi semua makhluk. Bila kita dapat memahaminya, menganalisanya, inilah guru bagi para makhluk. Dharma yang dipahami untuk membimbing para makhluk, inilah yang disebut guru dharma. Guru dharma ini, yaitu 8 pangeran ini, bisa menjadi guru dharma, apalagi di hadapan 10 juta Buddha.
menanam segala akar kebajikan. Pada Buddha yang banyak, benar-benar menanam banyak akar kebajikan, telah kembali pada sumber dari Dharma. Semoga semua orang bersungguh hati, memahami lebih banyak lagi, senantiasa lebih bersungguh hati.